Apa kabar semua, baik-baik? Luar biasa, sudah makan pagi belum? Saya belum ya. Tapi manusia makan tidak hanya dari roti atau nasi, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita siapkan hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Ini babak terakhir daripada Kisah Para Rasul. Tanpa terasa 28 pasal hari ini kita akan cover semuanya. Hari ini selesai. Saya percaya Anda sudah diberkati. Siapa diberkati lewat pengajaran seri pengajaran ini? Puji Tuhan ya. Praise the Lord. Kisah Rasul 25. Paulus di hadapan Festus naik banding kepada Kaisar. Sudah mendapatkannya ya? Saya mau bicara kepada Anda tentang hari ini, tentang keadilan Tuhan. Kita lihat ayat yang pertama. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisaria ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Berhenti di sana sebentar. Paulus ini punya yang disebut dalam bahasa Inggris unrelenting enemies, atau musuh yang tidak mau menyerah. Paulusnya sudah di Kaisaria, yang di Yerusalem masih tetap gak terima. Tahukah Anda bahwa yang namanya peperangan rohani itu berlangsung terus seumur hidupmu? Akan ada perkara-perkara yang terus akan menguntit Anda. Dan terus-menerus akan mencoba untuk menjatuhkan Anda sekali, atau merugikan Anda seperti dikatakan di sini. Mereka hendak merugikan Paulus. Musuh-musuh ini saya sebut mereka die hard, atau susah sekali mati, terus-menerus menghantui. Saya masih ingat di akhir tahun lalu, saya sampaikan tentang 5 pesan Bapa. Anda masih ingat? Salah satunya adalah langkailah musuh-musuhmu. Belajar untuk tetap maju dalam ketaatan. Dan serahkan masa lalu kita, dan musuh-musuh kita untuk Tuhan yang urusi, bukan kita sendiri. Paulus akan mengalami hal yang sama di dalam cerita ini. Ada orang-orang yang suka cari gara-gara. Mungkin dalam kehidupan beberapa orang bukan orang, tetapi mungkin kejadian, mungkin sakit penyakit, mungkin juga adalah urusan rumah tangga atau soal keuangan. Selalu melulu hal ini terjadi terus. Jatuh di lubang yang sama. Sudah bebas dari hutang kredit card, sekarang jatuh lagi ke dalam lubang itu. Terus-menerus begitu. Lama-lama capek, lama-lama letih, lesu. Tapi saya mau Anda untuk melihat terlebih dahulu sekarang. Pembelaan Tuhan itu ada. Kalau kita hatinya mau diajar, kalau kita mau taat, Tuhan itu menjadi nyata. Ayat 4. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisaria dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turut ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Di ayat 4 dan 5 kita melihat bahwa Tuhan juga bisa memakai hukum sekuler untuk melindungi anak-anaknya. Tapi jangan terlalu berharaplah. Hukum sekuler juga ada batasnya. Mari kita lihat ayat 6. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Lebih dari 1 minggu saja. Sesudah itu ia pulang ke Kaisaria. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus di Kaisaria. Yerusalem itu di bawah ya, by the way, di selatan. Kaisaria itu agak ke atas. Yerusalem bukanlah tempat yang favorit buat orang-orang Roma karena terlalu religius. Terlalu banyak sekte-sekte, perdebatan-perdebatan teologi yang mereka nggak pahami. Jadi orang-orang Roma menaruh posnya, kayak orang Amerika menaruh posnya di mana? Filipina. Naval base atau basis angkatan lautnya ada di Filipina, ada di beberapa negara yang kita tahu. Di Korea Selatan ditaruh di sana. Ya, saling menguntungkan. Korea Selatan juga dilindungi dari Korea Utara oleh karena kehadiran Amerika. Tapi Amrik juga punya kehadiran di Asia. Contohnya begitu. Orang Romawi saat itu, superpower saat itu,
Mereka meletakkan basisnya atau markasnya di Kaisaria. Di situ lebih aman, banyak tentara. Puji Tuhan, kita Surabaya dilindungi oleh Tuhan. Kota ini dicintai Tuhan loh. Lewat kejadian alam maupun lewat pemerintahan. Lewat kejadian alam apa contohnya? Pada waktu volcanic ash kemarin terjadi debu, kelut. Kok bisa ya hari itu juga langsung diguyur hujan? Dan beberapa hari, rasanya kok tempat ini luar biasa, Surabaya ini dilindungi. Nggak cuma dilindungi, dibasahi ketika kita butuh air. Coba bayangin itu kalau musim kemarau seperti beberapa waktu yang lalu itu, nggak hujan-hujan sampai panasnya, pernah sampai 40 derajat Celcius itu. Wah, bisa setengah mati, udah panas, nggak ada hujan, kering kerontang, plus debu lagi. Waduh, kalau begitu caranya, itu susah hidup ya, istilahnya dengan enak di sini. Tadi kota ini sangat dilindungi Tuhan. Lalu lewat kebetulan. Contohnya apa? Pernah dengar nggak tentang bagaimana teroris ditangkap di Surabaya berapa saat yang lalu? Pada waktu menjelang hari Natal. Bayangin loh, di Surabaya mau jadi teroris susah. Karena banyak menara doa di sini. Ditangkap. Saya pernah dengar cerita gimana bom ditemukan, rakit di newspaper, di koran maupun lewat beberapa orang-orang yang berada di dalam orang-orang yang tahu semua kejadian ini. Ada juga yang bom sudah masuk ke Surabaya nggak jadi meledak malah ditangkap polisi. Gitu-gitu loh cerita-cerita itu. Tempat ini bukannya aman-aman tapi karena hadirat Tuhan kita dilindungi. Pemerintahan juga sama. Kerusuhan-kerusuhan kita diluputkan. Juga kehadiran angkatan laut. Ya, ini menjadi salah satu kekuatan angkatan laut itu di Surabaya kan, di Indonesia. Kita nggak naruh rasa aman sama orang ya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Yaitu melindungi gereja-gerejanya di sini. Jangan kita sombong hati, merasa kita lebih hebat dari yang di kota-kota lain. Tapi kita harus bersyukur. Nggak tahu gimana kota Surabaya ini istimewa. Bukan karena saya orang Surabaya saya mengatakannya. Untung ini live streaming diikuti hanya di Surabaya sekitarnya. Tapi saya tahu dari kota Surabaya juga bangkit banyak pembawa kebangunan rohani. Kalau Anda lihat tarik kembali. Sampai hingga dulu ada sampai ke gerakan Jakarta. Kasih melanda Jakarta apa segalanya. Itu kalau Anda lihat tokoh-tokoh hari ini di seluruh Indonesia. Sedikit banyak. Sana sini. Itu dari Surabaya minimal kalau bukan orang Surabaya. Ini kota sangat-sangat dipilih oleh Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh. Kita harus menyala. Ya, kita harus berdoa kesejahteraan kota ini, kesejahteraan kita. Tapi namun demikian, janganlah kita lengah. Hanya karena kita sudah dinina bobokkan dengan indah di masa lalu, jangan tertidur pula. Hanya karena kita di sini punya kehadiran yang baik dari pemerintahan, jangan kita terus menganggap enteng doa-doa yang kita harus panjatkan. Semua ini terjadi kan ada gereja yang menyala. Kan ada gereja yang berdoa. Nah sekarang kita melihat ayat-ayat berikutnya. Dan saya tunjukkan bahwa yang namanya bahkan penguasa, pemerintahan atau sistem itu ada batasnya. Ayat 6. Festus tinggal tidak lebih daripada 8. Ayat berapa sekarang? Ayat 7. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya. Dan mereka mengemukakan banyak tuduhan mereka terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri katanya, aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Tunggu di sana. Kita lagi berhadapan dengan seseorang yang tidak ada salahnya. Bukan karena Paulus tidak pernah berdosa, tapi orang ini hidupnya murni dan bersih. Istilahnya kalau secara politik orang ini tidak ditemukan ada korupsi sama sekali. Tapi kalau secara kehidupan, orang ini tidak cacat celah. Tidak pernah melecehkan siapa-siapa. Tidak pernah menipu uang siapa-siapa. Tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyakiti orang lain tanpa dia mengoreksi sendiri perkataannya. Ini orang luar biasa. Namun demikian, sekalipun Anda sudah jadi orang yang bersih luar biasa di dunia ini, tetap akan menerima ketidakadilan. Sekalipun sistem di sebuah negara, nggak harus di negara seperti Indonesia. Tunjuklah sistem mana saja di seluruh dunia
yang paling saleh sekalipun, hukumnya yang paling mengagumkan, tetap ada yang namanya malpraktek di dalamnya. Sebab sistem sebagus apapun tetap dijalankan oleh manusia-manusia yang telah jatuh. Karena itu barang siapa yang mencari keadilan di hidup ini, kalau enggak dia kecewa sama Tuhan, sama hidup maupun sama diri sendiri, orang seperti itu adalah orang yang paling kasihan di atas muka bumi. Sebab sedalam apapun Anda mencari di lembah manapun keadilan, Anda tidak akan temukan di dunia ini, selama di hidup ini. Setinggi apapun Anda juga tidak bisa temukan. Di gunung manapun Anda daki, Anda tidak akan menemukan kepuasan untuk keadilan yang Anda nanti-nantikan. Karena itu orang percaya harus menaruh harapnya pada Tuhan. Bodoh sekali apalagi anak-anak Tuhan yang saling pergi ke pengadilan untuk menuntut keadilan dari orang-orang yang tidak beriman. Sama-sama anak Tuhan tidakkah bisa menyelesaikan secara kekeluargaan? Sudah lenyapkah gereja sehingga tidak ada tua-tua di dalamnya untuk bisa menengahi? Sehingga harus pergi ke pengadilan yang dari jaksanya, pengacaranya sampai kepada hakimnya adalah orang-orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dan firman Tuhan tidak ada di dalam mulutnya. Cuman yang ada sistem yang dipengaruhi oleh Alkitab. Seluruh dunia ini sistem dipengaruhi oleh 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Hukum Musa. Namun demikian, kalau Anda dan saya sebagai orang Kristen saling tuntut-tuntutan di pengadilan, saling pakai mafia-mafiaan, backing-backingan, menurut saya dosa Anda dan saya bukan kepada satu sama lain, tapi kepada Tuhan secara langsung. Tuhan itu punya jalan. Jangan jadikan gereja seperti tempat pengadilan, tapi jadikan gereja tempat kita memahami bahwa yang namanya keadilan itu ujungnya datang dari Tuhan. Dan selama manusia masih harus mati, janganlah kita menyombongkan diri. Sekalipun kita punya uang MM-an di kantong kita, itu tidak pratanda apa-apa ketika musibah terjadi, uangmu tidak akan ada gunanya. Tidak berguna. Tanya waktu di Manado terjadi, atau di Sulawesi Utara terjadi banjir gitu, gak peduli lagi yang mana konglomerat. Yang mana lagi orang yang mana yang kuli, yang mana konglomerat. Sama-sama diangkut dengan perahu karet. Supaya gak tenggelam. Waktu musibah terjadi, your money is useless. Uang Anda dan uang saya tidak ada gunanya. Oleh karena itu, janganlah kita harus terlebih tahu ini. Karena ini relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lihat lawan kita siapa, kalau itu anak Tuhan kita bicara dulu. Bukan berarti tidak boleh pergi ke pengadilan kalau memang ada urusan apa-apa. Bukan berarti tidak, tapi janganlah apa yang Anda inginkan menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Ingatlah, apapun yang Anda katakan dan lakukan sekalipun Anda bukan pendeta, Anda orang Kristen di masyarakat. Dunia tidak melihat lagi apa pendeta atau bukan. Tuduhan mereka selalu orang Kristen kok begitu. Tidak lagi dilihat profesinya, apalagi pendeta tentunya. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu mari kita sekarang lihat ayat berikutnya. Saya jelaskan, ayat mana? Ayat 9 ya. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Tunggu sebentar di ayat 9. Festus di sini adalah gubernur baru orang Roma di Kaisaria untuk memimpin Palestina, jajahan Romawi. Nah, Festus penjajahnya pun, orang tinggi, orang pejabat pun luar biasa. Ketika sudah ditaruh di sebuah lokal, dia juga tunduk kepada tradisi setempat. Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi. Jadi orang sepangkat dia. Bahkan dia ini termasuk angkatan bersenjata karena ini penjajah. Bisa kepingin mengambil hati orang-orang Yahudi. Padahal harusnya orang Romawi tidak takut orang Israel. Karena yang satu di atas, yang satu koloni, yang satu jajahan. Tapi saya punya pertanyaan, mengapa Festus ingin ambil hati orang Yahudi sehingga ia menawarkan sesuatu yang jelas-jelas merugikan Paulus? Kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, Anda akan menemukan Paulus sekarang di Kaisaria, dia digiring dengan tentara Romawi yang banyak karena ada ancaman buat jiwanya. Keponakan Paulus datang memberitahu kepada perwira yang menjaganya waktu Paulus masih di Yerusalem, hati-hati, orang Yahudi mau bunuh, mau hadang Paulus di tengah jalan. Kekuatan Yahudi
itu ada di Yerusalem, bukan di Kaisaria. Dan mereka kepingin Paulus cepat dipindah dari Kaisaria kembali ke Yerusalem supaya mereka bisa bunuh. Karena ada berapa puluh orang yang bernasar tidak makan sampai mereka bisa menghabisi nyawa si Paulus. Tak kasih sedikit penjelasan supaya kita bisa ngerti masuk di dalam diri Festus. Kita mempelajari bahwa di dalam dunia ini tidak ada keadilan 100%. Sekalipun penguasa pun sebenarnya di hati mereka takut sama manusia. Minimal kalau orang di hatinya sudah punya agenda pribadi, sudah nggak bisa Anda percayai dengan hidup Anda. Udah begitu aja. Karena itu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kalau engkau mau ikut aku, mau memimpin umatku, engkau harus menyangkal diri. Nggak boleh ada agenda pribadi di dalamnya. Baru aku akan memakaimu. Nah, ketika Festus ini menawarkan sama Paulus, mau enggak kembali ke Yerusalem, supaya Festus apa? Disukai orang Yahudi. Supaya Festus apa? Supaya Festus dapat suapan. Karena meskipun Festus itu kelihatannya berjubah Romawi, dia tidak loyal kepada negaranya maupun kepada orang Yahudi. Dia loyal kepada dirinya sendiri. Di dunia ini, hukum rimba, setiap orang hanya, kalau di luar Kristus tidak dipenuhi Roh Kudus, setiap orang hanya memikirkan kepentingannya dia saja. Tidak ada yang namanya orang itu loyal sama bendera, itu tidak ada. Ujungnya kepada dirinya. Itulah dosa Adam dan Hawa. Saya ngomong seperti ini tujuannya apa? Untuk menceritakan pada Anda bahwa kalau Anda dan saya bangga-banggakan backing kita, suatu hari backing Anda bisa jadi double agent. Ada beberapa orang yang suka sekali bangga, dia kenal siapa. Dipapar di kantornya, foto-foto berjabat tangan dengan ini dan itu. Padahal yang dijabati tangan tidak memasang foto Anda berjabat tangan dengan dia di kantornya. Anda jangan terlalu bangga. Mau tahu kenapa? Orang tersebut dengan mudah membelamu hari ini. Besok hari membela musuhmu melawanmu. Tergantung siapa yang menyenangkan dia. Hanya satu yang loyal kepada dirimu. Yang bisa mempermainkan semuanya hingga tabrak-tabrakan hingga akhirnya Anda dibela, diberi jalan keluar. Yesus Juru Selamat. Makanya itu ayat Alkitab berkata, barang siapa bermegah, bermegahlah karena dia kenal aku, kata Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mau beritahu, manusia tetap adalah manusia. Karena itu saya hari ini, kalau mau menjadi Allah dipakai oleh Allah, setiap hari saya kuburkan manusia saya. Tiap pagi saya kuburkan Philip Mantova di kakinya. Sebab detik di mana saya hidup, bukan lagi Yesus yang hidup di dalamku. Anda tidak akan ada dalam hitungan, di dalam perhitungan hatiku. Anda tidak akan ada di dalam daftar hitungan yang harus kupedulikan. Saya bisa peduli dengan kehidupan orang, itu karena Yesus mengubah hidup saya. Bukan karena apa. Amin Bapak Ibu Saudara? Ya, amin? Ya, sampaikan salam saya kepada yang terima telepon ya. Oke. Salam dari pendetanya. Halo. Amin Bapak Ibu. Saya jelaskan pada Anda, jangan pernah kita, sebab saya pernah sekali ketemu dengan orang dan saya, mau tahu nggak saya gimana caranya dapat khotbah? Saya dapat khotbah itu bukan dengan duduk di depan komputer baca buku. Saya dapat khotbah itu lewat bicara dengan orang. Saya lihat seperti Yeremia diutus ke tukang periuk. Saya pergi dan berbicara dengan manusia. Dan saya melihat di dunia ini banyak orang membanggakan orang. Aku kenal ini, aku kenal ini. Karena merasa punya power kalau punya orang-orang itu. Saudara-saudara, pikirkan kembali ulang doktrinmu. Pikirkan kembali ulang. Jadi orang rendah hati di luar sana. Allah akan menggugah hati. Sekalipun Anda kaya raya, punya kuasa, punya koneksi. Jangan kita megahkan dan sombongkan hal itu. Rendah hati. Sebab ketika Anda di luar sana, orang tidak akan peduli Anda kenal jenderal siapa. Kalau ada orang nekat di luar sana mau tusuk Anda, dia akan tusuk Anda. Tidak peduli kalau jenderal di sebelah Anda, jenderalnya pun kena tusuk. Jadi orang itu harus bisa bawa diri. Seperti Paulus seperti ini. Dia tahu bahwa Festus hanyalah alat Tuhan. Kalau Festus bisa lepaskan, bantu dia. Itu karena dia punya doa didengar oleh Yang Maha Kuasa. Maka Tuhan gerakkan hati raja ke kanan ke kiri menurut kehendaknya. Oleh sebab itu orang yang merasa tidak punya koneksi apa-apa, jangan kecil hati maupun ciut hatinya atau semangatnya. Selama Anda punya Tuhan Yesus, Anda akan punya pembelaan khusus. Amin. Mari saya ajak kita untuk melihat kebenaran ini. Karena di luar sana, ini fakta lapangan banget. Fakta sekali. Oh saudara-saudara, saya nggak bisa ceritakan ya.
Bagaimana di luar sana itu orang gini loh, selama manusia itu bisa mati, jangan ditakuti. Udah gitu aja. Anda juga jangan, ini aplikasi buat kita, kalau kita selama masih bisa mati jangan sombong diri. Tapi bagi kita yang sedang berada di dalam ancaman atau gimana, orang selama bisa mati, jangan takuti. Orang bisa ancam-ancam dan segalanya, ujungnya Tuhan bisa bilang sama orang itu, kamu apain anakku? Dia sudah persiapkan semua amunisinya. Apa boleh buat kalau malam ini terjadi aritma jantungnya, sekian ribu tidak stabil, lalu Tuhan panggil di dalam tidurnya, dut begitu saja. Sebab kuasa maut di tangan Tuhan, bukan? Jangan pernah Anda lihat amunisi lawan, setiap senjata yang ditempa melawanmu. Yesaya 59 katakan, tak akan berhasil. Kalau Anda megahkan Yesus saja, Yesus akan megahkan Anda di tahta Bapa. Amin. Kerugian materi itu bisa kembali. Kalau orang itu dalam bahasa Ibraninya ciami. Kalau orang itu jempolan seperti ini, balik, kata orang Surabaya. Cuman butuh waktu, balik. Apa yang aku bangun ini kerugian yang disebabkan adalah 3 tahun revenue atau income-ku. 3 tahun. 3 tahun kembali, rebut kembali dong. Kembalikan revenue tersebut 3 tahun berikutnya. Gak apa-apa. Tapi kan aku hilang 3 tahun. Gak apa-apa, minta Tuhan panjang umur 3 tahun lagi. Sama aja pepok hasilnya. Betul Bapak Ibu? Jangan kita frustrasi, ambil tali, ku bunuh diri. Kenapa? Karena hasil 7 tahun pekerjaanku habis begitu aja karena orang-orang itu. Bangkit lagi 7 tahun lagi, so what gitu loh. Ngomongnya gampang, melakukan susah. Lebih susah lagi kalau gak dilakukan. Mau frustrasi 7 tahun kemudian jadi orang gila. Yakub untuk demi menunggu Rahel. Rahel. Siapa? Lah ya maksudnya Rahel saya bilang. Saya bilang apa tadi? Yakub itu nunggu Rahel. Pertama kan dapat Lea. 7 tahun kan? 7 tahun lagi dia bilang, gak apa-apa. Demi cinta, seperti 7 minggu atau 7 hari saja. Bangkit demi cinta Yesus. 7 tahun lagi. Tapi kan aku habis 7 tahun, semua tabunganku habis gitu aja karena orang-orang yang jahat ini terhadap aku. Gak apa-apa. Nanti orang-orang jahat itu seperti kain yang usang dan layu. Pasti orang benar akan mendahului, akan selalu melampaui usia orang-orang yang melawannya. Ya, tinggal saya doa aja, Tuhan kasih dia 7 tahun plus bonus 2 tahun, 9 tahun. Mau gak Anda tetap tidak mendapatkan kerugian materi tapi ujungnya mati muda? Mendingan Anda pelan-pelan kumpulkan harta, kasih panjang umur sampai tua. Tuhan bisa menambah umur, menarik umur dengan mudah. Jangan Anda frustrasi kehilangan materi. Cari kembali. Orang yang begini pasti bisa menemukan kembali. Dan Anda akan lihat, harta Anda yang dicaplok oleh orang itu, nanti ujungnya adalah kutuk bagi keluarganya. You don't have to worry. Pembelaan itu ada. Amin Bapak Ibu. Begitu cara memikirnya. Saya memberitahu seperti ini agar Anda bisa jadi orang yang tekun dalam hidup ini. Menghadapi gimana bisa menerjemahkan kejadian-kejadian yang tidak enak dalam hidup ini. Festus itu bisa dipakai Tuhan, jangan terlalu berharap deh. Festus itu ujungnya loyal kepada Festus sendiri. Kita lihat ayat ke-10. Tapi kata Paulus, aku sedang berdiri di sini, di hadapan pengadilan Kaisar. Dan disinilah aku harus dihakimi. Dia gak mau kembali ke Yerusalem. Seperti engkau sendiri tahu, benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tapi jika apa yang mereka tuduhkan ini terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Tunggu, sampai ayat ini apakah Paulus menaruh harapan pada Kaisar? Enggak, Paulus ini pintar. Dia bilang naik banding ke Kaisar, berarti dia harus ke kota Roma. Kalau Anda baca di suratnya kepada jemaat di orang-orang Kristen di Roma, berarti dia menulis surat itu ke Roma, berarti dia bukan di Roma saat itu. Dia berkata, berkali-kali aku itu ingin datang kepadamu, tapi selalu dihalangi oleh iblis. Ketika aku datang, aku pasti akan membawa berkat bagimu. Menjadi berkat untukmu maksudnya. Paulus itu berkata, aku naik banding kepada Kaisar karena dia berkata, aku daripada begini-begini terus, sekalipun aku jadi tahanan, ini tidak kuduga.
Mendingan aku mengambil keputusan yang mendekatkan aku kepada panggilanku, yaitu untuk memberitakan Injil langsung di kota Roma, Italia. Paulus waktu ngomong aku naik banding kepada Kaisar, dia sedang meminta kapal gratis ke sana. Aku mau ke sana. Ini luar biasa. Dia bukan menaruh harap kepada Kaisar. Paulus ini tahu bagaimana membawa diri. Bukan cuma membawa diri sebagai orang yang bisa diterima. Tapi dia tahu bagaimana dari sana ke sini, dia melihat celah-celah itu. Ketika hati orang benar, Tuhan akan membuka matanya seperti mata Raja Wali untuk bisa melihat kesempatan dalam kesempitan. Tapi orang yang kalap, yang emosian, yang cepat panas, cepat naik pitam, orang seperti itu melakukan sesuatu yang dia sesali nanti. Tapi kalau kita bisa tenang, kalau kita bisa sebagai orang yang tidak mengharap pada manusia, malah kita bisa memanfaatkan manusia. Saya katakan memanfaatkan, kata ini tidak enak. Tapi betul. Saya beritahu pada orang-orang jahat pun bisa kita manfaatkan. Bukan untuk kepentingan kita maksudnya. Bukan untuk kepentingan kita. Maksudnya kalau bisa Anda bisa melihat kelemahan orang, Anda bisa setir. Itu yang disebut dengan cerdik seperti ular. Kebanyakan anak-anak Tuhan kurang pintar secara di jalanan. Seperti macan tanpa kuku, seperti kucing rumahan. Tuhan ajarkan kita memang harus tulus, tapi harus pintar juga. Untuk pintar, cerdik seperti ular, kita perlu punya hati yang tidak menaruh harapan sama orang. Supaya kita bisa membedakan, kalau sama anak-anak Tuhan, jangan manfaatkan. Berkati. Tetapi kalau kita melihat ada orang yang mencoba merugikan kita, kita bisa manfaatkan itu untuk kebaikan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi, saya belajar sekali untuk bisa mengerti. Yang namanya Paulus ini luar biasa, dia berkata aku naik banding kepada Kaisar. Dia melihat sistem ini ada kelemahan. Kelemahannya ini hampir merugikan dia. Dia karena kelemahan ini terletak pada Festus yang mencoba menjilat orang Yahudi. Dia hampir saja dibawa ke Yerusalem, untung dia gak mau. Dia berkata aku gak mau. Aku warga negara Roma punya hak berbicara. Dia gunakan paspornya. Sekalipun Paulus itu rela untuk menderita bagi Kristus, tapi dia tidak mau penderitaan yang konyol. Pada waktu Paulus ditangkap di Yerusalem, dia mau dipecuti. Padahal tidak lama sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya dia berkata, aku bukan cuma rela pergi ke Yerusalem, Salem diikat, tapi aku juga rela mati ketika dia diperingatkan oleh Agabus. Agabus beritahu, yang punya sabuk ini nanti ke Yerusalem, dia akan diginikan. Murid-murid di waktu itu di Tirus berkata sama dia, jangan pergi ke sana, kamu nanti akan dianiaya. Paulus berkata, jangankan dianiaya, aku mati aja bersedia. Ketika di Yerusalem dia mau dicambuk. Sebelum dicambuk dia berkata sama tentara, beginikah engkau perlakukan warga negara Romawi? Kaget dia, terkejut. Paulus tuh hebat memanfaatkan orang dan sistem. Dia bisa lihat kelemahan, dia bisa lihat advantage, kelebihannya. Dia beritahu, beginikah caramu? Bukannya dia tidak mau dicambuk, sebab sejarah membuktikan di akhir hidupnya dia dipenggal di Roma, dia mati sebagai martir dan dia tidak melawan. Tapi sekarang itu kan Roma, dia kan mau pergi ke Roma, suratnya Roma dia berkata aku kepingin ke sana. Aku sih kepingin ke sana. Tapi sekarang kan di Yerusalem, kalau dari Yerusalem dia sudah pincang, nanti dari Yerusalem ke Roma, ketika kapal kandas kita tahu ceritanya, dia nggak bisa jadi berkat. Dia perlu fisik yang kuat. Karena itu waktu dicambuk di Yerusalem, dia nggak mau, dia manfaatkan sistem. Aku orang Roma loh, kamu cambuk ya aku begini tanpa pengadilan, itu ilegal loh. Kalau jajahan zaman itu boleh digituin. Orang Roma tidak boleh disalib. Tidak boleh disalibkan, karena itu Petrus mati sama-sama menurut tradisi sejarah. Dia mati hari yang sama dengan Paulus. Petrus matinya disalib, Paulus dipenggal. Sebab Petrus orang Yahudi, Paulus orang Romawi. Salib tidak diperbolehkan untuk orang Rom. Dan juga selain itu, orang Roma tidak boleh, kalau orang-orang jajahan bisa ditangkap lalu diinterogasi dengan kasar, kekerasan segala. Orang Roma tidak boleh, harus ada pengadilan dulu baru bisa fisik. Paulus tahu itu. Dia telah lakukan homework atau PR-nya, dia baca ADART paspornya. Anak-anak Tuhan seringkali cuma berdasar iman, tidak lakukan riset yang dia harus lakukan di bidangnya. Itulah sebabnya kita kalah bersaing. Itulah kalau orang lain memanfaatkan kita, bukan kita yang memanfaatkan. Bukan kita yang menjadi kepala, kita malah jadi ekor. Jadi korban. Anak Tuhan, tahun ini lakukan PR Anda. Riset di bidang Anda. Pelajari dengan seksama. Lalu habis itu tanggalkan semua. Datang ke kaki Yesus berkata, semua ini gak berguna kalau engkau tidak mengurapi aku. Gitu caranya.
Paulus mau dicambuk, dia berkata, tunggu dulu. Pasal sekian berkata orang Romawi nggak boleh diginiin. Kaget dia beritahu pada atasannya datang dan beritahu, kamu orang Roma? Iya. Dia berkata, aku untuk jadi orang Roma, aku harus menyogok luar biasa. Aku membayar harganya. Paulus berkata, aku dari lahir sudah orang Rom. Langsung jatuhkan, itu namanya cambuknya. Aku dari lahir. Kelihatannya dari sana, dari perkataan Paulus itu saya bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa papanya Paulus itu orang yang sangat prominent atau sangat-sangat penting atau kaya. Investasinya luar biasa mungkin di dalam kerajaan Roma. Langsung gak jadi. Dari sana saya pelajari satu hal. Memang kita orang Kristen harus menderita. Cepat lambat setiap orang yang ikut Tuhan pasti mengalami semacam kematian di dalam dirinya. Entah diejek, dihina, kita gak bisa balas, apalah. Pasti ada semacam kematian, gak semuanya martir. Saya gak bicara tentang mati secara nyawa. Gak semuanya dapat panggilan mulia seperti itu. Namun demikian setiap orang Kristen yang mau hidup benar pasti mengalami yang namanya penderitaan badani atau jiwani. Pasti ada yang mengalami. Tapi Paulus tidak mau bodoh. Dia berkata, aku memang harus menderita, but not in Jerusalem. Aku memang harus menderita, tapi tidak dengan konyol. Ini luar biasa. Dia itu bisa lihat gimana caranya sistem. Ini karena dia lakukan PR-nya dan lebih dari itu, karena hatinya tidak menaruh harap sama manusia. Tuhan berikan supernatural intelligence. Tuhan berikan kepandaian luar biasa pada diri seorang Paulus. Hanya karena hatinya berpaut pada Tuhan. Saya berdoa Anda pun tidak menjadi kucing rumahan, tapi menjadi macan yang saleh di luar sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia bisa manfaatkan orang. Dia berkata, perwira ini melakukan sesuatu yang ilegal. Dia berkata, kamu cambuk aku beritahu dan kamu akan dicopot dari jabatanmu karena aku sama-sama orang Rom. Takut dia. Paulus ini punya namanya saya sebut sebagai intelijen dari Roh Kudus. Mau tahu nggak? Dia ini seperti pengacara. Ini seperti pengacara. Tahukah bahwa di dalam diri Anda sudah ada DNA pengacara? Masing-masing kita, bukan untuk membela diri. Tapi gimana kita bisa membela panggilan kita? Setiap Anda, mau tahu nggak? Roh Kudus itu disebut sebagai, dalam bahasa aslinya, kata Roh Kudus itu mengandung kata pengacara. Pembela kita. Our comforter, our divine comforter. Itu bicara tentang pengacara. Di dalam diri kita, Tuhan sudah memberikan dalam bentuk benih yang harus disirami. Bagaimana caranya kita bisa melihat manusia dan sistem. Dan sekalipun sistem itu sudah jatuh, kita bisa memanfaatkan untuk kita bisa banding ke kaisar. Jadi jangan Anda panik jadi orang. Tahun ini jadikan tahun di mana ketika Anda diperlakukan tidak adil, diam dulu 7 langkah. Jangan ngoceh dulu. Diam dan berdoa, kata Petrus. Dengan tenang kau bisa berdoa dan menemukan jalan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah itu yang disebut oleh, dan dia naik ke kaisar ya. Lalu kita lanjutkan sedikit. Beberapa hari kemudian datanglah Raja Agripa dengan Bernike ke Kaisaria untuk mengadakan kunjungan kehormatan kepada Festus. Karena mereka beberapa hari lamanya tinggal di situ, Festus memaparkan perkara Paulus kepada raja itu, katanya, di sini ada seorang tahanan yang ditinggalkan Felix pada waktu ia pergi. Ketika aku berada di Yerusalem, imam-imam kepala dan tua-tua orang Yahudi mengajukan dakwaan terhadap orang itu dan meminta supaya ia dihukum. Aku menjawab mereka bahwa bukanlah kebiasaan pada orang-orang Roma untuk menyerahkan seorang terdakwa sebagai suatu anugerah sebelum ia dihadapkan dengan orang-orang yang menuduhnya dan diberi kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan itu. Karena itu mereka turut bersama-sama dengan aku kemari. Pada keesokan harinya, aku segera mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan orang itu. Tetapi ketika para pendakwa berdiri di sekelilingnya, mereka tidak mengajukan suatu tuduhan pun tentang perbuatan jahat seperti yang telah aku duga. Tapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti ia hidup. Karena aku ragu-ragu bagaimana aku harus memeriksa perkara-perkara seperti itu. Aku menanyakan apakah ia mau pergi ke Yerusalem supaya perkaranya dihakimi di situ. Tetapi Paulus naik banding. Ia minta supaya ia tinggal dalam tahanan dan menunggu sampai perkaranya diputuskan oleh kaisar. Karena itu aku menyuruh menahan dia sampai aku dapat mengirim dia kepada kaisar.
Kata Agripa kepada Festus, aku ingin mendengar orang itu sendiri. Jawab Festus, besok engkau akan mendengar dia. Perhatikan di ayat 19 ada kata-kata, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal agama mereka. Dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Bapak ibu saudara, inilah keadilan sesungguhnya. Kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang mati. Tahukah bahwa hidup yang sekarang ini cuman sebentar saja. Hidup yang akan datang jauh lebih lama dan jauh lebih nyata. Jadi Anda bisa tahu sekarang orang-orang yang hari ini melukai Anda, tapi seolah-olah mereka bisa hidup enak selalu. Janganlah Anda doakan agar mereka jatuh. Nanti Anda pun jadi orang yang salah di mata Allah. Pertahankan posisi kebenaran Anda. Jangan tukarkan dengan apa-apa. Jikalau seolah-olah orang-orang yang memperlakukan Anda tidak adil itu tetap hidup lama, bahkan hidup sampai masa tua, dan hidup bahagia tertawa, ingatlah 80 tahun tidak ada artinya dibanding 80 tahun kali 8 kali 640 tahun. Dikali 80 kali hitung sendiri. Dikali 8 juta kali. Tak ada artinya 80 tahun itu dibandingkan tak terhingga tahun. Dan tak terhingga tahun itu bukan fiksi. Itu kenyataan. Firman Tuhan berkata bahwa hidup kekal itu kekal. Dan dia lebih nyata. Mau tahu hidup kekal itu seperti apa? Anda lihat cerita di dalam Injil ketika Yesus bangkit. Ketika dia menampakkan diri pada murid-muridnya di jalan di Emmaus, di loteng atas ketika pintu terkunci. 40 hari Yesus menampakkan diri. Ada beberapa hal yang sangat interesting. Tidak dikatakan dengan Alkitab dengan jelas nanti tubuh kebangkitan itu seperti apa, tapi lewat kebangkitan Yesus kita bisa tahu. Waktu Yesus lahir sebagai bayi, tapi ketika dia bangkit kembali, dia umur 30 sekian, dia muda. Dan pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, ingat apa yang dilakukan oleh Thomas? Dia mencucukkan jarinya ke dalam tangannya yang berlubang paku. Tuhan biarkan bekas luka itu di sini maupun di situ dibiarkan tetap pada tubuh kemuliaannya. Luar biasa ya. Satu-satunya orang cacat nanti di surga, bukan cacat lumpuh segala. Masih ada kecacatan dari kehidupan masa lalu waktu di dunia, hanyalah Yesus. Dia kaya menjadi miskin. Supaya kita miskin menjadi kaya itu gak bicara soal materi, bro. Bicara soal tubuh kita langsung saja sudah jelas sekali. Bahwa nanti di sorga kita tanpa cacat celah. Alkitab berkata mempelainya akan naik tanpa cacat celah. Yesus punya cacat. Tubuh kebangkitan Yesus adalah tubuh yang tetap selama-lamanya nanti di sorga yaitu. Namun demikian kita lihat dari cara tubuh Tuhan. Kita lihat nanti tubuh kita kayak apa yang diceritakan oleh Paulus di dalam kitab Korintus. Tubuh kemuliaan, kebangkitan orang mati itu seperti apa? Ya, Paulus menceritakan bahwa tubuh kita nanti di sana juga tubuh, cuman beda. Anda kalau makan seafood, makan kakap dan gurami, kakap merah dan gurami, sama-sama ikannya dibakar, gosong-gosong, udah nggak beda wajahnya. Tapi lain ya dagingnya ya. Saya sih suka kakap merah. Kalau saya makan di Bali kakap merah, apa yang lain-lainnya saya suka kakap merah. Lain. Teman saya bilang, toh sama ikannya. Lain kalau masuk ke mulut kerasa bedanya. Bayangin, sama-sama ikannya, tapi lain dagingnya. Sama-sama ciptaannya, nanti lain tubuh Anda dengan tubuh nanti itu lain. Tapi sama-sama tubuh. Jadi jangan pernah Anda kira dan saya kira di surga nanti itu gentayangan seperti Kasper. Yesus waktu bangkit, waktu Yesus menampakkan diri, beritahu sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus disiapkan makan sarapan kan? Berarti di sana kita bisa makan. Cuman entah gimana digestion atau namanya pencernaan, tidak perlu nanti makan, gak perlu pupuk. Karena di sorga tidak ada kotoran. Lihat Tuhan Yesus bisa berubah rupa. Di Emmaus perjalanan, murid-murid tak mengenali dia sampai dia memecah-mecah roti. Lalu setelah itu lenyap. Lenyap lagi. Bisa tembus tembok tanpa gravitasi. Diangkat di hadapan murid-muridnya. Wow, I believe I can fly. I really want to fly in heaven. Bisa tembus tembok artinya apa? Ditutup kunci rapat-rapat, Yesus ada di sana. Lalu ketika mereka lihat lagi, hilang sudah. Tubuh yang tidak dikekang dengan hukum alam. Cuman sebatas itu aja yang kita tahu. Dengan kata lain, kebangkitan itu ada. Di sana itu nyata. Demikian juga neraka itu nyata. Saudara, Yesus berkata, janganlah biarkan matamu menyesatkanmu, lebih baik kau cungkil daripada kedua-duanya. Dengan kedua-duanya kau dilempar baik tubuh dan jiwa dan roh ke dalamnya, dalam neraka. Di neraka,
Orang juga dalam bentuk tubuh. Untuk disiksa tentunya. Dan kalau Anda di sini merasa manis, di sorga manis itu dikalikan 7 kali 70 kali. Karena itu pengampunan pun matematikanya begitu. Anda harus tahu sorga itu real. Neraka juga nyata. Itulah sebabnya kita memberitakan Injil setengah mati itu untuk apa? Kalau cuma gentayangan seperti Kasper lalu hidup lenyap. Saya jadi orang pertama yang meninggalkan gereja, jangan tunggu Anda. Tapi ketika saya tahu bahwa neraka dan sorga ada, saya menjadi orang pertama yang jadi penginjil di gereja. Amin Bapak Ibu Saudara. Nyata. Berarti hukuman itu tidak selesai di sini 80 tahun. Koruptor hidup dengan bebas lalu habis itu mati tanpa pengadilan. Lucu sekali di dunia ini, apalagi di Indonesia. Setiap kali koruptor tertangkap, tiba-tiba nggak sehat semua. Sakit gigi, sakit mah. Luar biasa ya. Penyakit datang mendadak tapi seragam semuanya ketika meja pengadilan. Mereka bisa luput. Tapi itu korupsi, koruptor itu kan cuman headline news atau cuman koran. Hidup kita juga penuh dengan korup. Saya mau beritahu kepada Anda, ada hukuman maupun ada imbalan. Anda harus tahu itu. Dan oleh karena itu, saya menaruh harapan saya pada Kristus. Suatu hari, ada satu orang yang berbicara buruk sama saya. Setiap kali ada orang bicara buruk sama Anda, langkah Anda pertama jangan bela diri, tapi koreksi. Setelah Anda koreksi, berarti Anda jalan selangkah lebih dari dia. Kalau itu adalah sebuah kritikan yang konstruksi, kritikan yang membangun, Anda harus terima dengan lapang hati. Tapi kalau itu adalah kritikan yang menjatuhkan sekalipun, manfaatkan itu untuk kebaikanmu. Berlutut di hadapan Allah. Dan waktu Anda lakukan itu, Anda selangkah lebih maju daripada kritikus Anda. Saya ceritain sedikit. Saya berdoa. Ya Tuhan, saya berdoa. Dan orang ini tentunya dibandingkan dengan saya nggak ada apa-apanya. Orang ini jauh lebih punya apa-apa dari saya. Lalu suatu hari berbicara yang buruk. Dan saya masih ingat waktu itu keluar lontaran ancaman-ancaman dari mulut orang ini. Saya diam saja. Saya koreksi apa salah saya. Lalu saya datang ke hadapan Tuhan. Dan ujungnya adalah dari saya duduk di kaki Tuhan. Ujungnya adalah saya merasakan damai sejahtera. Ujungnya adalah saya mendapatkan perasaan confidence atau percaya diri. Lalu habis itu Roh Kudus beritahu pada saya, Philip, tidak ada orang hidup itu tanpa salah di hadapanku. Tapi orang ini jelas-jelas bermaksud yang tidak baik dan buruk. Orang ini adalah tipe orang yang orang ini adalah orang yang sombong yang tidak aku suka. Suatu hari kelak, Roh Kudus ngomong sama saya seperti ini. Dan itu saya takut sekali, saya bahkan tidak sebut nama, saya tidak ingat-ingat. Cuman seperti ini kan saya butuh ilustrasi untuk membuat Anda mengerti. Orang itu apa, siapa, saya tidak akan beritahu Anda. Saya berdoa, ya Tuhan Yesus, aku ini pendeta. Kalau aku bukan pendeta, Engkau tahu Tuhan. Kalau namanya Philip ini dulu tidak dipanggil jadi pendeta, mungkin saya jadi mafia hari ini. Loh beneran loh. Masa lalu saya orangnya hidupnya tidak kenaan. Dan saya orangnya tidak takut sama siapa-siapa. Saya dulu itu kalau nggak ditangkap Tuhan jadi teroris hari ini. Teroris bermata sipit. Saya bilang, Tuhan aku ini pendeta. Kalau aku bukan pendeta Tuhan, orang itu pasti akan aku lawan. Dan mendingan dia berdoa sama Tuhan kalau aku mulai melawannya. Saya tidak peduli koneksinya, saya akan langsung orang-orangan datang ke dia. Dan saya kata, Tuhan boleh enggak aku sarungkan tinjuku sebentar. Sarung. Aku copot jubah kependetaan sebentar aja Tuhan, cuti 2 hari. Saya bilang, enggak boleh. Saya bilang, ya Tuhan aku serahkan kepadamu. Ini orang mulutnya luar biasa. Saya bilang, saya diam. Tuhan, aku berdoa. Aku serahkan ke kakimu. Keadilan itu di tanganmu. Lalu Tuhan berkata, sekarang apa yang akan kamu doakan untuk dia? Tuhan uji saya. Saya berdoa, tiba-tiba saya diingatkan Salomo itu dikasih hikmat sama Tuhan. Dikasih kekayaan demikian. Mau tahu kenapa? Karena dia tidak meminta harta. Dan dia tidak meminta pembalasan untuk musuh-musuhnya. Saya berlutut dengan menangis, dengan pedih. Saya berkata, Tuhan, aku ampuni dia. Aku berdoa dengan sungguh hati. Aku berdoa Engkau berkati dia. Susah. Berkati dia. Dan karena saya berbicara di hadapan Tuhan yang Maha tahu. Kalau kita ngomong cuma lip service saja, Tuhan langsung tahu. Jadi kita harus doa sampai ingusan. Baru sampai hati kita tahu bahwa Tuhan tahu, hati kita tahu bahwa kita nggak mau pembalasan untuk orang itu, melainkan hal yang baik untuk dia. Saya berdoa dalam nama Yesus, amin, selesai. Nah saya tidur, dalam mimpi saya didatengin Tuhan, saya diberitahu. Orang itu nanti suatu hari
pada waktu sangkakala berbunyi, dia akan ngelap kakimu. Kaget saya, orang setinggi itu ngelap kaki saya? Iya. Dalam mimpi loh ya. Kalau saya lagi bangun mungkin saya bisa aktif. Kalau mimpi kan saya pasif. Firman-firman yang terima kemungkinan benar ya kan. Lalu Tuhan berkata, saya kasih satu bukti. Setelah saya bicara ini, tandanya ini kalau dia akan ngelap kakimu suatu hari. Sekarang dia akan dicopot dari jabatannya dalam waktu bulan ini. Dan kamu akan lihat orang ini akan dipindah. Ketika saya bangun tidur, dalam 1 bulan, orang itu dicopot daripada jabatannya di dalam tempat kerjanya. 1 bulan dia dipindahkan. Hari ini orang itu mati. Saya beritahu sama Anda, ngeri benar jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dan saya tidak bersuka cita. Hari saya dengar orang itu mati, saya kembali duduk di kaki Tuhan. Saya tidak tertawa, saya menangis dan berkata, Tuhan Yesus, aku tidak bersuka cita karena kematian orang-orang fasik. I will tell you one thing. Keadilan itu ada dan tidak berhenti di hidup ini. My God is powerful. Amin Bapak Ibu Saudara. Dari semua kita, jangan pernah kita merasa, aku ibu rumah tangga, aku tahu apa. Aku cuma dipukuli kanan kiri. Saudara, semakin lemah Anda, semakin Allah membela. Pendeta itu kaum lemah. Kita tidak bisa membalas. Justru juru selamatnya kuat. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya Tuhan berkata, orang yang berhati benar, hati-hati, jangan kau apa-apakan. Karena engkau menjamah biji mata Allah. Kuncinya di sini. Detik di mana kalau saya berdoa pembalasan untuk dia, saya jatuh dari kebenaran. Dan saya tidak layak pembelaan. Nah, ini yang jangan Anda tukarkan, hai Esau. Jangan kau tukarkan hak kesulunganmu untuk kemangkelan hatimu hari ini. Ingatlah, taruh harapan pada Tuhan, jangan pada orang. Pembelaan akan datang. Kalau di hidup ini tidak ada pembelaan, ya apa? Tidak apa-apa. Kebenaran itulah bagianku. Kebenaran itulah penghiburanku. Asal aku dipandang benar oleh Allah, masa bodoh dengan musuh-musuhku. Asal aku dipandang mulia oleh Tuhan, aku gak peduli kata orang. Kebenaran itulah pahalaku. Jangan lagi menuntut pembalasan di hidup ini. Tuhan tahu apa yang harus dia perbuat di kehidupan nanti. 80 tahun tak ada artinya dibandingkan 6.400.000 tahun kali 6 juta tahun. Ingatlah hal itu, bahwa di dalam hidup ini takutlah akan Tuhan, sebab masih ada hidup yang akan datang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Haleluya. Haleluya. Thank you Lord. Ingat ini pesan yang tidak populer ketika Anda pulang ke rumah. Kalau ada adalah seorang yang selalu diperlakukan tidak adil maupun kasar di rumah. Ingat ya, kalau seorang ibu rumah tangga, kalau Anda dipukuli oleh suami, Anda tidak boleh diam saja. Gak apa-apa, karena saya diajarkan tidak boleh balas. Tidak boleh. Paulus tidak mau dipukuli di Yerusalem. Anda juga tidak boleh dipukuli di rumah. Anda harus beritahu kepada suami Anda, kamu pukul aku sekali lagi, aku lapor polisi. Atau kalau kamu pukuli aku lagi, aku tidak tinggal di sini. Tidak boleh. Kalau Anda lihat anak Anda dihajar sampai setengah mati, Anda juga harus beri diri dan berkata, jangan pukuli dia lagi. Jangan terima segala macam penderitaan. Namun demikian, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau memang Anda dipukuli tiap hari karena ada istri yang seperti itu, Anda kembali ke rumah atau minta pertolongan dari orang luar. Minta pertolongan dengan orang benar. Lalu Anda pergi mungkin memberikan kesempatan untuk bisa dipulihkan suami Anda. Jangan langsung pikirannya cerai dulu. Kalau memang sudah minta itu ditangani. Namun demikian, kalau Anda tidak sampai pada taraf itu di rumah, Anda dikata-katai. Ingatlah, kata-kata itu bukan kata-kata memang jahat, tapi kata-kata tidak sampai membunuh tubuh Anda. Kalau Anda dikata-katai seperti itu, jangan balas. Kata-kata ini mungkin tidak populer yang saya sampaikan. Jangan balas. Doa aja untuk suami Anda. Dasar kamu, perempuan begini-begini, diam saja.
Pegang dengan anak-anak, doain papa, doain papa. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Penderitaan yang bisa Anda tahan, Anda terima. Dan Anda jangan mengharapkan pembalasan, doakan agar dia bertobat. Apalagi kalau itu adalah suami maupun papanya anak-anak. Anda doakan sungguh-sungguh agar dia berbalik. Jangan balas maki dengan maki di luar sana. Kalau suatu hari Anda punya pekerjaan dirugikan oleh seseorang yang pintar diri, jangan kerjasama dengan orang lain itu lagi dan jatuh ke lubang yang sama. Sudah tahu dia nggak jujur. Tapi suatu hari kalau anaknya datang ke depan pintu Anda minta roti, kasih roti dan susu sekaligus. Jangan usir dia. Satu hal, jangan kita bodoh bekerja sama dengan dia lagi atas nama kasih. Nanti ketika kita rugi, kita kecewa sama siapa kalau bukan kepada Tuhan. Tapi satu sisi lagi, di mana di mil kedua Anda bisa berbuat sesuatu di dalam nama bukan cuma ketuhanan, kemanusiaan aja kita sudah sepatutnya lakukanlah. Jadi orang Kristen yang begini, Jemaat Mawar Sharon harus jadi jemaat yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, malah memberi bara api di atas kepala. Amin Bapak Ibu Saudara. Namun jadi orang yang pintar juga. Kalau Anda juga bisa gunakan sistem dan yang ada. Kalau Anda saya ditanyain orang yang sederhana sekali. Saya itu terus diomongi yang enggak di sosial media, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya blok dia kan saya tidak mengasihi. Saya bilang itu bukan soal kasih. Anda harus pelihara privasi, blok dia. Di-blok. Orang Kristen harus tahu kapan membedakan, kapan membela diri yang benar. Kapan kita tahu kita serahkan kepada sistem, kapan kita juga tahu jangan membalas. Biar Tuhan yang membalas. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa di Gereja Mawar Sharon di antara jemaatnya tidak ada yang naik pengadilan satu sama lain. Selama ada Pak Yohanes di sini, selalu ada penengah. Tidak perlu sampai ke mana-mana. Saya berdoa ya Tuhan Yesus, jemaat ini damai sejahtera. Mereka kerja cari uang juga damai sejahtera. Hamba minta ya Tuhan keluarga mereka juga damai sejahtera. Ya Tuhan terima kasih. Hamba berdoa supaya jemaat ini bukan jemaat yang menyerah maupun memberikan diri kepada amarah. Hamba minta jemaat-jemaat yang pintar dan pandai di dalam segala bidangnya bisa memanfaatkan sistem dan bisa memanfaatkan ya Tuhan orang-orang di luar sana yang mencoba menjatuhkan dia, bisa manfaatkan setiap keadaan ya Tuhan untuk panggilannya yang paling mulia. Hamba berdoa jemaat yang penuh pengampunan di rumah tangga, bahkan di sekolah, bahkan juga di tempat kerja, jemaat yang penuh dengan pengampunan. Tapi hamba minta ya Tuhan Yesus, domba-dombamu tidak berdaya bukan? Kami kau utus di tengah serigala bukan? Karena itu ya Tuhan ada waktunya di mana batas sudah ada perbatasan sudah jelas di atas pasir ya Tuhan. Ada waktunya apapun yang kita lakukan tidak dihalalkan kalau itu adalah dosa. Disitulah kita menjadi domba tidak berdaya. Saat itulah pembelaan Tuhan datang. Di dalam nama Yesus ya Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang telah merugi karena dirugikan oleh orang lain secara materi. Hamba berdoa dalam nama Yesus, tambahkan umur mereka hingga mereka menumpuk lagi, atau lebih tepatnya lagi ya Tuhan, percepat proses pemberkatan-Mu dalam kehidupan mereka sehingga multiplikasi berganda-ganda ya Tuhan pekerjaan mereka di hari-hari ke depan. Apa yang mereka capai 7 tahun dulu sekarang tercapai dalam waktu 7 bulan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa Engkau urapi setiap jemaat-Mu ya Tuhan dalam setiap kebutuhannya. Syafaat hamba terbatas, namun Engkau melihat kebutuhan setiap orang dan Engkau jamah setiap orang menurut kebutuhannya. Terima kasih Bapa. Kami materaikan dengan lagu penyembahan ini sebelum kami selesai meninggalkan ibadah ini. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari
darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah Harapan dalam hidupku. kaulah harapan. Kaulah harapan Dalam hidupku. terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan pengurapan dan penyertaan dari Roh Kudus. Hiduplah benar, dapat upah imbalan atau tidak, jadi kaya atau tidak, naik pangkat atau tidak. Ingatlah, hidup 80 tahun, jikalau hidup 80 tahun, itu tidak panjang, sebentar saja. Jangan tukarkan imanmu untuk apapun dalam hidup ini, atau kebenaranmu untuk perkara-perkara sia-sia. Hiduplah benar, di bawah kolong matahari, takutlah akan Tuhan, karena masih ada hidup yang akan datang, jutaan miliaran tahun, hanya Tuhan yang tahu, yang lebih nyata, lebih hidup, lebih lama. Hiduplah untuk itu, carilah pahala di sorga, dan berbuatlah baik kepada Tuhan, kepada orang lain, dan beritakan Injil, agar banyak teman-teman dan keluarga Anda diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk jemaat yang mudah diajar, jemaat yang hatinya lembut ini, dalam segala bidang, dalam realita hidup sehari-hari, dalam pertentangan-pertentangan, dalam segala hal yang kotor mungkin di masyarakat. Beri jemaat ini untuk bisa bersinar dan pandai, pintar seperti Paulus, namun tulus seperti merpati. Jadikan jemaat ini kudus, tak bercacat celah, ketika suatu hari Engkau memanggil kami lewat kedatangan-Mu, ataupun lewat kematian kami secara pribadi masing-masing. Kami tidak menyesali bahwa hidup kami telah hidup untuk Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Beri keamanan, keselamatan, pulang sampai ke rumah tanpa cacat celah, dengan keluarga dipersatukan dengan penuh bahagia. Dalam nama Yesus, amin. Good morning, selamat pagi.